Bahaya tidak segera membayar hutang padahal mampu. Punya harta namun tidak bersegera membayar hutang. Mungkin ada orang yang punya hutang pada orang lain, ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera melunasinya. Ia malah sibuk membeli kebutuhan tersier, mewah bahkan pamer. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Agama Islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hanya dilakukan di saat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka segera bayar. Jika sengaja menunda membayar hutang padahal mampu, ini adalah kezaliman. Penundaan pembayaran hutang dari seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah. Pertama, jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi." Kedua, keadaannya atau nasibnya menggantung, tidak jelas atau tidak pasti apakah akan selamat atau binasa. Tentu kita sangat tidak senang dengan ketidakpastian, apalagi urusannya adalah di akhirat nanti, yaitu antara surga atau neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunaskannya." Syaikh Abdul Ala Al-Mubarkafuri rahimahullah menjelaskan hadits ini. Berkata As-Suyuti, yaitu orang tersebut tertahan untuk mencapai tempatnya yang mulia. Sementara Imam Al-Iraqi mengatakan urusan orang tersebut terhenti, tidak diapa-apakan, sehingga tidak bisa dihukumi sebagai orang yang selamat atau binasa, sampai ada kejelasan nasib hutangnya itu sudah dibayar atau belum. Ketiga, sahabat yang punya hutang tidak disyalati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sholat beliau adalah syafaat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyalatkan laki-laki yang memiliki hutang. Lalu didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bersabda, "Apakah dia punya hutang?" Mereka menjawab, "Ya, 2 dinar." Beliau bersabda, "Syalatlah untuk sahabat kalian." Keempat, orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi, akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri." Kelima, status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari, tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup." Bagi yang memang harus berhutang karena terpaksa dan darurat, tidak perlu terlalu khawatir karena jika memang terpaksa dan berniat benar-benar membayar, maka akan dibantu oleh Allah. Ancaman tersebut bagi orang yang punya harta dan berniat tidak membayarnya.